Di tengah gurun Negev Israel, ada sebuah kota Bizantium berusia 1500 tahun. Gereja-gerejanya masih berdiri, jalan-jalannya masih bisa ditelusuri, bahkan bekas ladang dan tempat pembuatan anggur masih terlihat jelas. Namun, satu hal yang aneh, kota ini benar-benar sunyi. Tidak ada penduduk, tidak ada pedagang, dan tidak ada doa yang lagi terdengar. Kota ini ditinggalkan begitu saja, seakan waktu telah berhenti. Inilah Tel Shifta, kota hantu Bizantium di gurun Israel yang menyimpan misteri hingga kini. Tel Shifta terletak sekitar 40 km dari Beersheba di jantung gurun Negev. Dari kejauhan, ia tampak seperti reruntuhan batu di tengah padang tandus. Namun, saat melangkah masuk lebih jauh, jelas bahwa kota ini dulunya adalah pemukiman yang cukup besar. Jalan-jalan yang berlapis batu, rumah-rumah bertingkat, hingga bangunan keagamaan masih bisa dikenali. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana sebuah kota yang begitu berkembang bisa hilang, dan mengapa semua penduduknya meninggalkan tempat ini? Awalnya, kawasan ini dihuni oleh bangsa Nabatea, pedagang yang turut membangun kota Petra di Yordania. Mereka ahli dalam memanfaatkan air hujan di daerah kering. Saat Kekaisaran Bizantium berkuasa di abad keempat, Tel Shifta berkembang menjadi kota makmur. Rumah-rumah dari batu kapur gurun dibangun, sistem jalan diperluas, dan 3 gereja besar didirikan. Dari sinilah komunitas Kristen awal hidup dan berkembang, menjadikan Tel Shifta sebagai salah satu pusat peradaban gurun Bizantium. Tel Shifta memiliki 3 gereja, yaitu di utara, tengah, dan selatan. Disinilah komunitas Kristen awal beribadah selama berabad-abad. Yang membuat Tel Shifta istimewa adalah peninggalan seni religiusnya. Di gereja utara, ditemukan lukisan dinding adegan The Baptism of Christ. Meski pudar, masih terlihat figur Yesus di sungai dan John the Baptist di sisinya. Di gereja selatan, terdapat sisa adegan The Transfiguration, menampilkan Yesus dalam cahaya mandorla bersama murid-muridnya. Temuan ini sangat langka karena lukisan dinding Bizantium jarang bertahan di gurun. Selain itu, dalam penggalian lama, ditemukan pula 3 lantai mosaik berwarna. Salah satunya menggambarkan simbol 4 sungai surga. Namun, sebagian mosaik kini hilang atau ditutup untuk perlindungan. Lukisan dan mosaik inilah yang memberi gambaran unik tentang iman dan seni Kristen awal di tengah padang pasir. Tel Shifta bukan hanya kota religi, tetapi juga pusat kehidupan sehari-hari yang maju. Sisa-sisa rumah bertingkat, gudang, dan bengkel masih terlihat. Yang paling menakjubkan adalah sistem irigasi canggih yang mereka bangun. Kanal-kanal kecil menyalurkan air hujan, lalu ditampung dalam waduk besar. Air ini mengairi ladang gandum, zaitun, bahkan kebun anggur. Para arkeolog menemukan wine press besar di Tel Shifta, bukti bahwa kota ini memproduksi anggur dalam jumlah yang cukup besar. Bayangkan sebuah kota di gurun kering bisa menghasilkan surplus anggur untuk perdagangan. Kejeniusan teknik ini membuat Tel Shifta dikenal sebagai oasis buatan manusia. Pada abad ke-5 hingga ke-6, Tel Shifta mencapai masa kejayaan. Ribuan orang tinggal di sini. Mereka hidup dari pertanian dan perdagangan. Namun di abad ke-8, kota ini mulai meredup. Ada beberapa teori tentang penyebabnya. Pertama, perubahan iklim. Curah hujan di Negev berkurang drastis, membuat pertanian semakin sulit. Kedua, jalur perdagangan bergeser sehingga Tel Shifta kehilangan perannya sebagai kota transit. Ketiga, perubahan politik. Setelah wilayah ini beralih dari Bizantium ke kekhalifahan awal, pusat perdagangan dan ekonomi bergeser ke kota-kota lain. Tel Shifta kehilangan perannya dan perlahan mulai ditinggalkan. Dari kota yang makmur, berubah menjadi kota hantu di gurun Negev. Hari ini, Tel Shifta menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO bersama kota-kota gurun Negev lainnya. Para arkeolog masih meneliti sisa reruntuhannya menggunakan teknologi modern seperti pemindaian digital dan analisis arsitektur untuk merekonstruksi kehidupan masa lalu. Penelitian terbaru memberi wawasan baru tentang bagaimana masyarakat kuno mengatasi tantangan gurun dengan sistem pertanian yang bagus dan bagaimana seni Kristen awal berkembang jauh dari pusat-pusat besar Bizantium.
Tel Sifta mengingatkan kita bahwa kecerdasan manusia bisa melampaui keterbatasan alam, tapi juga bahwa peradaban sekuat apapun bisa runtuh oleh perubahan lingkungan dan sejarah. Tel Sifta bukan sekadar reruntuhan, ia adalah saksi tentang iman, inovasi, dan keberanian manusia bertahan hidup di gurun tandus. Gereja-gerejanya yang sepi, lukisan dindingnya yang pudar, dan ladangnya yang kering adalah pengingat bahwa setiap peradaban tidak hanya punya masa kejayaan, tapi juga punya akhir. Dan saat kita menatap Tel Sifta hari ini, kita mungkin bertanya, apakah kota-kota besar modern kita akan mengalami nasib serupa? Sunyi, ditinggalkan, hanya menyisakan batu-batu bisu sebagai saksi bisu sejarah. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.